Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah BI checking, teman-teman. Nah, banyak sekali teman-teman di sini yang bertanya ya, apa sih sebenarnya permasalahan jika kita di blacklist BI checking ataupun slik OJK kita jadi buruk karena gagal bayar pinjol ataupun gagal bayar pinjaman ya, teman-teman, meski baik di bank, konvensional dan lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk yang pinjol legal ya, karena yang ilegal itu mereka tentunya tidak bisa melaporkan kalian ke slik OJK ataupun blacklist BI checking, teman-teman. Ada beberapa orang juga yang meremehkan, ya udahlah di blacklist aja, BI checking juga nggak masalah. Oke, mungkin ini bagus buat sebagian orang yang tidak mau berhutang lagi ke depannya, teman-teman. Tapi ini juga berakibat fatal buat kalian yang ke depannya pengen beli rumah, pengen cicil rumah KPR, pengen cicil mobil, pengen cicil motor. Nah, ini akan jadi masalah berat di kemudian hari. Ini sangat berefek untuk masa depan kalian. Mungkin kalian nggak merasakan sekarang, tapi suatu saat ini akan berefek, teman-teman. Nah, buat kalian juga yang mungkin ya ingin cicil motor, nanti itu jika kalian dicek di list BI checkingnya, itu kalian diblokir. Nah, ini kalian akan gagal ya untuk mengajukan cicilan, baik itu rumah, kemudian motor, mobil, dan lain sebagainya. Oke lah, untuk motor atau mobil mungkin kadang bisa dibantu nih sama sales-sales dari dealernya. Tapi untuk rumah, ini yang paling susah, teman-teman. Jadi kalian harus mewaspadai masalah BI checking ini, teman-teman. Dan tentunya selain kalian mau beli dan nyicil dan lain-lain, kalian juga bakal kesulitan jika ada atau ingin melakukan pinjaman tunai. Nah, nggak berhenti sampai di sini. Nah, jika suatu saat nanti ketika kalian menikah, kalian mempunyai pasangan, dan pasangan kalian ini menginginkan nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil motor, dan lain sebagainya itu, nah, biasanya khusus untuk nyicil motor atau mobil, mungkin nggak terlalu ya, tapi setahu saya cicil mobil itu perlu juga KTP suami istri ya, yang dilampirkan. Nah, apalagi cicil rumah, ini lengkap kartu keluarga dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini jika salah satu anggota keluarga kalian di kartu keluarga itu ada yang bermasalah BI checkingnya, ini rumornya ini sangat-sangat mempengaruhi hasil analisa atau pencairan persetujuan kredit kalian, teman-teman. Jadi kalian nggak mau kan menyusahkan orang kalian atau pasangan kalian nantinya ketika kalian di blacklist, namanya di BI checking karena gagal bayar pinjol dan lain sebagainya. Nah, selain itu akhir-akhir ini juga banyak sekali ya saya mendengar kabar bahwa beberapa perusahaan sudah menerapkan cek slik OJK ketika dia melakukan penerimaan karyawan. Nah, ini ditujukan untuk mengetahui kredibilitas karyawan itu, apakah dia bertanggung jawab akan membayar hutangnya atau tidak. Nah, ini terlepas masalah pinjol ilegal dan lain sebagainya ya, teman-teman, karena kita juga nggak tahu ya kebutuhan orang, masalah orang. Nah, di mana perusahaan itu juga mungkin mereka mencari orang atau calon karyawan yang benar-benar lempeng aja hidupnya tanpa ada masalah pinjol, tanpa ada masalah hutang yang menumpuk. Nah, kenapa? Ini wajar sih. Menurut saya kan sebagian besar orang HRD itu rata-rata kalau nggak orang hukum, ya orang psikolog ya teman-teman, anak psikologi. Jadi mereka tahu nih, kemungkinan besar akan ngefek ke pekerjaan mereka jika mereka punya banyak masalah, terutama banyak masalah di cicilan atau hutang. Bisa jadi juga ada kemungkinan bahwa orang ini bisa nanti akan melakukan penyalahgunaan uang, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya untuk jaga-jaga aja sebenarnya. Tapi ini juga nggak begitu semua perusahaan ya. Semoga saja nggak semua perusahaan ikut-ikutan nanti akan mencek slik OJK ini, teman-teman. Nah, jika sampai itu terjadi, misal ada kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, kalian-kalian yang mungkin ya 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, gagal bayar dan slik OJK diblokir. Nah, ini yang jadi masalah, teman-teman. Masalah 10 tahun yang lalu bakal terus berimbas ke kita untuk kemudian hari. Oleh karena itu, jika kalian hutangnya masih 10.000, 20.000, nah ini lebih baik tetap kalian bayar ya, teman-teman. Yang namanya hutang, mau dipinjol, pinjol ilegal dan sebagainya, tetap wajib kita bayar. Menurut saya, ajaran yang mengatakan bahwa utanglah dipinjol ilegal dan gak usah dibayar, itu menurut saya salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita ini berhutang, kita pakai uang mereka.
mereka. Terlepas uang itu haram, terlepas uang itu ilegal, tapi kan kita pakai, kita pinjem, dan kita wajib untuk mengembalikan. Nah, yang jadi masalah kan bunganya sangat tinggi dan lain sebagainya, dan itu pun termasuk dosa riba dan lain sebagainya buat kalian yang umat muslim ya teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah utang pokoknya tetap kalian bayar, entah bunga dan lain sebagainya. Kalian nggak mau bayar nggak masalah, yang penting kalian bayar pokoknya saja teman-teman. Nah, ini juga akan berimbas pada kehidupan kalian sehari-hari tentunya. Bohong kalau kalian benar-benar cuek, kalian pasti terganggu dengan teror DC dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih solusinya dan bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah kalian negosiasi dulu teman-teman. Jika kalian ini misal contoh punya pinjaman online yang nunggak, katakanlah hutang pokok kalian ini 1 juta, tapi bunganya ini sudah jadi 2 juta dan sebagainya. Kalian bisa kok negosiasi setelah setahun 2 tahun ke pinjolnya itu bahwa kalian akan bisa menyelesaikan ini kalau kalian diizinkan untuk membayar pokoknya saja dan dianggap lunas. Itu rata-rata semua pinjol kalau sudah lama seperti itu bakal disetujui dan kalian bisa tinggal membayar hutang pokoknya saja. Jangankan pinjol, sekelas bank aja pakai kartu kredit. Kalau 6 bulan kalian macet nggak kredit, kalian mau penutupan dan kalian minta untuk bayar hutang pokoknya saja, itu bisa disetujui kok teman-teman. Apalagi pinjaman online yang mungkin izinnya sekarang juga masih abu-abu, yang nggak begitu kuat, nggak sekuat di bank ya teman-teman. Jadi misal kalau mereka berbuat kesalahan sedikit saja, pinjol bisa dicabut izinnya dan lain sebagainya. Beda sama bank yang sangat-sangat kuat. Nah, mereka saja mau mengizinkan kalian untuk membayar pokoknya saja, apalagi pinjol. Jadi menurut saya pribadi banyak kok kasusnya yang akhirnya ujung-ujungnya selesai masalah hutangnya hanya dengan membayar pokoknya saja. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Semoga masalah kalian, masalah BI checking segera teratasi, segera lunas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.